Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Berliani Fadenani. Di sini saya akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester mata kuliah Perancangan Pabrik Kimia 1, yaitu tentang proses perancangan produksi asetaldehid dari etanol. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, kasus, yang kedua data bahan dan produk, dan yang ketiga diagram alir. Yang pertama kasus, asetaldehid dapat dibuat dari etanol pada suhu 540 derajat Celcius dan tekanan 2 atm. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, CH3CH2OH plus 1/2O2 menghasilkan CH3CHO plus H2O. Yang kedua, CH3CH2OH plus O2 menghasilkan CH3COOH plus H2O. Yang ketiga, CH3CH2OH plus 5/2O2 menghasilkan 2CO2 plus 2H2O. CO2, O2, dan N2 merupakan non-condensable gas, sedangkan bahan lainnya mudah larut dalam air. Selanjutnya yaitu data bahan dan produk. Data bahan dan produk O2 digunakan adalah O2 dari udara, yaitu 21% O2 dan 79% N2. Udara dipilih karena tidak membutuhkan banyak biaya. Titik didih normal pada CH3CHO yaitu 20 derajat Celcius, C2H5OH 78 derajat Celcius, H2O 100 derajat Celcius, CH3COOH 118 derajat Celcius. O2, CO2, dan N2 non-condensable gas. Selanjutnya yaitu diagram alir. Pertama, etanol harus diuapkan sampai tekanan 2 atm dan suhu 540 derajat Celcius melalui pompa, lalu masuk ke vaporizer untuk menghemat alat yang lebih efisien dengan titik didih etanol 30 derajat Celcius pada 2 atm, karena setelah dari uap menjadi 2,15 atm, sehingga suhunya menjadi sedikit lebih tinggi. Kemudian masuk ke separator, terdapat recycle. Proses selanjutnya dibutuhkan pemanas yang akan mendidihkan etanol dan menghasilkan uap etanol. Pada proses ini tidak dapat menggunakan steam karena suhu yang akan dicapai terlalu tinggi, maka akan sulit menjaga tekanannya, sehingga dibutuhkan alat furnace. Setelah itu masuklah fuel dan udara ke furnace dan menghasilkan gas hasil pembakaran, lalu masuk ke cerobong dan dibuang. Lalu, uap dari separator masuk ke furnace dan sudah mendekati suhu 540 derajat Celcius, yang artinya sudah siap masuk ke reaktor. Kemudian, memanaskan udara untuk direaksikan dengan etanol, lalu masuk ke filter supaya tidak ada kotoran. Selanjutnya, masuk ke kompresor terkecil untuk menaikkan tekanan dari 1 ke 2 atm. Karena dikompresi suhunya naik, maka dipanaskan lagi, masuk ke furnace sampai dengan suhu yang sama. Kemudian O2 dan N2 dan etanol masuk ke fixed bed reaktor yang di dalamnya terdapat katalisator dan juga pendingin karena reaksinya adalah eksotermik. Pendinginan dilakukan dengan cepat supaya tidak ada reaksi samping dengan dilakukan quencher. Di quencher, gas masuk dan disemprotkan dengan cairan yang mudah menguap dan menghasilkan suhu yang lebih rendah. Karena suhunya rendah, jadi harus masuk ke cooler dulu, baru ke absorber. Supaya cepat terdorong ke cair, sehingga tekanan menjadi tinggi. Selanjutnya, dipisahkan dengan absorber untuk mengubah dari fasa gas ke cair, lalu diserap dengan cairan sehingga CH3 terserap. Gasnya masuk dari bawah absorber dan terdapat penyerap etanol. Gas yang keluar yaitu O2, N2, CO2, dan ada sedikit asetaldehid sehingga harus ada pengolahan limbah atau UPL. Selanjutnya, pada tahap distilasi terdapat
4 komponen karena ingin dijadikan komponen murni, maka dibutuhkan 3 menara, yaitu kondensor, reboiler, dan akumulator. Pada kondensor dengan pendinginannya lalu masuk ke akumulator dan dipompa sebagian masuk ke MD1 sebagai reflux, sebagian lagi sebagai distilat. Kemudian ada reboiler di steam, uapnya masuk ke menara dan untuk masuk ke MD2 memakai keran. Di MD2 terdapat kondensor, masuk ke akumulator dan dipompa. Sebagian sebagai reflux dan sebagian lagi sebagai hasil puncak. Ada pemanas, kemudian uapnya kembali ke MD2 dan diperoleh hasil dasar. Kemudian dipompa dan ke menara distilasi 3. Di menara distilasi 3 atau MD3 ada pendingin, masuk kondensor lalu masuk ke akumulator. Lagi dipompa dan masuk ke MD3, diperoleh hasil dasar dan masuk ke reboiler dan hasil uapnya masuk ke MD3 lagi. Lalu terakhir hasilnya disimpan sebagai asam asetat. Air ke UPL dan produknya CH3CHO, lalu etanol kembali lagi ke titik recycle. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.